Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Em, Materi kita hari ini sangat menarik ya karena memang tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, adakah di antara teman-teman yang belum pernah melihat uang? Adakah di sini yang belum pernah melihat uang? Uang adalah uang adalah identitas negara, gitu ya teman. Ini materi kita hari ini. Uang adalah identitas negara. Dan pertanyaannya, adakah teman-teman di sini yang belum pernah menerima uang, melihat uang pun belum pernah? Saya rasa teman-teman sudah pada tahu ya, karena memang uang ini vital dalam kehidupan ekonomi kita. Yang mana dengan untuk mendapatkannya uang ini kita harus bekerja. Ya. Nah, ada banyak jenis uang ya teman-teman ya. Nilai uang ini bermacam-macam mulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp100.000 beserta pula uang recehnya, uang yang logam itu. Maka kalau kita telah tahu bahwa uang itu adalah simbol negara, kita harus menjaga uang itu dengan baik, menggunakan sebagaimana fungsinya dan menjaga keberlangsungan uang itu, teman-teman ya. Karena begini, seringkali ketika saya keluar rumah, kemudian di jalan, saya saling menemukan uang receh, ya, itu rusak, begitu. Banyak lindas mobil, banyak lindas kendaraan-kendaraan, dibiarkan dianggap tidak berguna, gitu ya, rusak, begitu teman-teman. Ya, seperti ini. Oh, nah ini adalah uang yang saya temukan di jalan ketika beberapa waktu lalu saya pergi ya. Nah, saya punya kerinduan untuk mengajak teman-teman menjaga lah ya uang-uang yang rupiah ini karena memang kan untuk mencetak uang ini negara membutuhkan dana juga, membutuhkan biaya. Dan walaupun nominal uang ini kecil hanya 100, 200, dan 500, ini berguna sekali untuk menukar atau melengkapi nilai uang Anda. Uang Anda tidak akan menjadi 10.000 kalau tidak ada uang 500. Tidak ada uang Rp200, tidak ada uang Rp100. Uang Anda hanya menjadi 99.900 ya, atau 99.500 rupiah ya, karena memang tidak genap di situ. Ada baiknya kita untuk menyimpan uang kecil. Nanti kalau dalam kurun waktu tertentu uang kecil itu akan meningkat ya teman-teman. Saya punya kebiasaan untuk menyimpan uang ini di dalam botol seperti ini. Ini tujuannya memang supaya selain uang tidak rusak, itu bisa untuk menambah menambah eh, apa uang jajan ya untuk di akhir bulan begitu ya teman-teman supaya uangnya nggak percuma terbuang. Ya, ketentuan umum dari uang ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ya. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah. Jadi rupiah ini yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia. Mana itu? Pasal 3. Saya ulangi dulu di pasal 2. Uang adalah pembayaran yang sah. Ya, jadi ditentukan oleh undang-undang. Pasal 3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, ekonomi kita ya sebagaimana kita adalah masyarakat hukum sekaligus masyarakat ekonomi, hak-hak kita telah dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan pelaksanaannya tentang uang, tentang mata uang,
diatur di undang-undang ini. Gitu. Berikutnya, nah, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu beserta beserta wilayah lautnya dan udara, teman-teman ya, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri. Jadi selain wilayah teritorial, pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari laut, beserta juga zona ekonomi eksklusif, ya, dan lain-lain, landas kontinental dan lain-lain. Ada pula wilayah yang merupakan ekstrateritori kita, yaitu adalah kedutaan besar di setiap negara sahabat, kemudian kapal laut yang berbendera Indonesia, pesawat airlines yang eh, armadanya menggunakan bendera Indonesia, yaitu wilayah kita, dan rupiah dipakai di dalam kapal maupun pesawat itu, ya, teman-teman. Nah, berikut pasal 23 ke bawah, 23, 24, 25, 26 itu merupakan pasal larangan, ya, yang tujuannya melindungi penggunaan rupiah. Saya mulai dari pasal 25 dulu. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. Ya, saya yakin teman-teman yang merupakan subscriber Jelajah Hukum tidak pernah merendahkan Indonesia, ya, sebagai negara tempat kita lahir ini dengan cara membuang-buang rupiah, dengan cara menyobek-nyobek rupiah itu tentu tidak akan dilakukan. Kalaupun ada uang yang sobek itu sebuah ketidaksengajaan. Namun saya mengajak supaya kita sama-sama saling menjaga keberadaan uang yang ada di dompet kita itu teman-teman supaya tidak rusak. Dan karena kan untuk mencetak uang itu kan negara selalu membutuhkan dana ya, membutuhkan biaya begitu. Setiap orang dilarang, ya, 25 ayat 2, setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan atau diubah ya. Hal yang sudah rusak, rupiah-rupiah itu jangan dijual, tidak boleh. Ya. Jadi tentang pemalsuan itu tidak boleh ya teman-teman ya. Pasal 26 juga, setiap orang dilarang memalsu rupiah ya. Mengedarkan uang palsu tidak dibolehkan. Ini bisa teman-teman baca di pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 nanti. Nah, tapi kita naik dulu sedikit ke pasal 23, teman-teman. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ya, selama transaksi itu dilakukan di wilayah Indonesia yang tadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan di seluruh wilayah teritorial Indonesia, serta wilayah pesawat dan kapal berbendera Indonesia, ya, transaksinya menggunakan rupiah. Tapi masalahnya di merchant-merchant, di toko-toko yang sekarang sudah pakai barcode itu, pembayarannya memakai QRIS itu, atau memakai kris itu, beberapa merchant seringkali menolak, maaf Bu, Pak, kita tidak menerima uang tunai. Kita pakai eh, scanning barcode. Undang-undang mata uang melarangnya, ya. Setiap orang harus menerima pembayaran pakai tunai, karena memang tunai ataupun digital itu adalah hak dari konsumen.
Ya, pembayaran menggunakan tunai maupun digital itu adalah hak konsumen. Negara hanya memfasilitasi eh, bagaimana konsumen melakukan pembayaran, tetapi merchant tidak boleh menolak jika memang eh, pelanggan ingin membayar dengan uang tunai, ya, kecuali karena keraguan, ya. Ya, kalau memang ditengarai adanya kepalsuan di uang itu ya jangan diterima, ya ini beda. Ini harus pakai uang digital, ya. Diatur dengan tegas ini. Nah, 23 ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud di ayat 1 dikecualikan untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Jika ada sebuah transaksi, walaupun itu di wilayah Indonesia, jika di dalam perjanjiannya, artinya para pihak sudah membuat perjanjian untuk memakai mata uang negara lain sebagai alat transaksi, itu diperbolehkan oleh undang-undang. Asalkan harus ada perjanjiannya terlebih dahulu. Karena kita tahu bahwa eh, kontrak, ya surat perjanjian itu bersifat sebagai undang-undang bagi yang menyepakatinya, ya. Sehingga pasal di undang-undang ini dikesampingkan. Lex specialis derogat legi generalis. Peraturan yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Nah, ada denda-denda ya teman-teman, ya. Ya, terutama jelas di pasal 35 ayat 1-2 ini. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara, sebagaimana dimaksud di pasal 25 ayat 1, dipidana penjara paling lama 5 tahun. Lah, ancamannya 5 tahun, teman-teman, ya. Dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lihat lagi di pasal 35 ayat 2. Setiap orang yang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, atau diubah sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Artinya apa? Negara memberikan perlindungan kepada uang dan memberikan edukasi kepada warga negara untuk memperlakukan uang ini dengan baik. Apa yang saya alami ya beberapa kali ketika menemukan uang receh ini tergeletak di jalan sampai rusak, ya, karena memang pengalaman ini tidak hanya 1-2 kali tetapi sering. Ya, apa yang saya alami semoga selesainya dengan video ini itu tidak ada lagi uang kecil walaupun itu 1.000 rupiah, 500 rupiah, 100 rupiah itu adalah milik negara yang harus kita jaga dan kita pakai sebagaimana fungsinya. Mengapa sampai dikeluarkannya undang-undang ini? Ya, begitu. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini video kita hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video bertemakan hukum perdata umum berikutnya dan tetap semangat belajar hukum.